Seragam nih kembar nih. Bu Ayu, suara saya bagaimana? Oh, Bu Ayu belum ada ya? Bu Ayu belum ada. Iya. Kurian mungkin yang ada itu. Iya. Kurian, bagaimana suara saya? Sangat jelas, Pak. Oh iya. Tapi nggak tahu apakah ketawa atau enggak ini. Karena gambarnya ketawa terus. Ntar dulu, belum selesai. Itu apa dia? Belum selesai apa katanya? Dandan dulu. Lipstikan kali ya. Belum selesai lipstikan. Nggak usah lipstikan, Bu. Ya, makannya belum selesai. Iya, betul. Ini siapa yang masuk lagi nih? Pak Agus. Oke, siap ya. Baik, teman-teman, kita bisa mulai acara kita untuk hari ini. Khusus untuk hari ini, Pak Syafiq tidak bisa hadir, ya. Jadi kita akan isi satu bahan, satu materi yang berkaitan dengan produk baru yang kita luncurkan, ya. Produk barunya itu pasti teman-teman sudah tahu semua ya, produk barunya ya. Itu adalah OT Premium. Woi, luar biasa ya. OT Premium mau kita luncurkan, ini gambarnya OT Premium. Bisa terlihat ya? Bisa. Bisa, mantap. Ya, OT Premium. Nah, OT Premium itu khusus untuk wajah atau untuk skincare atau perawatan kecantikan, juga perawatan kulit, spesialnya kulit wajah. Bisa digunakan untuk masker. Iya. Jelas ya? Oke. Sip. Nah, maka pada hari ini kita akan bahas, teman-teman, mengenai apakah benar sih OT atau teh hitam atau teh itu memang punya manfaat untuk skincare atau perawatan wajah, khususnya ya kulit wajah, apakah dia benar-benar memang punya manfaat, gitu ya. Itu yang kita akan bahas pada kesempatan hari ini. Nah, sebelumnya saya mau share screen. Ini ada, ya, ini saya diminta membuat kumpulan artikel dari internet manfaat teh hitam atau black tea untuk kecantikan kulit dan wajah. Ini saya sudah buat banyak sekali, saya sudah riset di internet, ya, bahan-bahannya. Ya, tapi patut diketahui ini sebenarnya kalau mau dibikin bisa belasan lagi saya masukkan, tapi hampir mirip-mirip ya. Ini saya buat sampai 17, ya, sampai 17 buah, ya. Tapi ini adalah bahan atau materi dari berita ya, sumber berita atau semacam buletin ya. Misalnya liputan6.com, kompas.com itu semacam buletin ya, atau semacam berita ya. Kan banyak ya website atau situs web yang memuat berita. Nah, isinya juga membahas mengenai soal kecantikan dan sebagainya. Nah, secara jujur saya tidak begitu suka dengan ini, karena ini mereka biasanya mengutip dari sumber lain. Ya, ini bukan sebagai narasumber atau sumbernya. Mereka hanya membuat artikel, terus artikelnya itu mereka kutip dari sumber lain ya. Nah, saya lebih suka yang artikelnya bersifat ilmiah. Yang artikelnya bersifat ilmiah. Ya, kalau di sini ada saya dua temukan artikelnya. Nah, ini artikel dari jurnal ilmiah ya, ada dua artikelnya. Ya, ini sumbernya dari
NCPI ya. NCPI ini satu website yang cukup terkenal untuk artikel-artikel ilmiah ya, dan juga ResearchGate ya, itu juga sumber ilmiah ya. Ini ada 2. Nah, saya lebih suka membahas yang ini, yang di bawah ini, artikel ilmiah. Kenapa? Karena artikel ilmiah ini itu sumbernya bisa dipercaya, karena penulis artikel itu biasanya kelompok atau tim, dan mereka adalah orang-orang dari latar belakang pendidikan, ilmuwan, atau periset. Jadi memang mereka benar-benar memahami dan bisa akurat serta terpercaya ya. Jadi materinya pun terpercaya ya. Nanti kalau dari sumber berita biasanya bukan tidak percaya, tapi cuman kadang-kadang apa namanya ya, kredibilitas dari penulisnya itu belum bisa kita pastikan. Tapi kalau yang namanya artikel ilmiah itu pasti bisa dipercaya ya. Nah, yang pertama itu adalah ini judulnya teh polyphenol for skincare. Ya, teh polyphenol for skincare. Jadi saya ajak hari ini teman-teman di Auti atau teman-teman lain, Bapak Ibu, untuk melihat artikel ini. Dua artikel ini ya. Pertama adalah tea polyphenol for skincare. Yang kedua, application tea Camellia sinensis and its active constituent in cosmetic. Ya. Oke. Itu yang kita akan bahas ya. Itu tata ane fotomu kemarin. Oke, belum keluar screen share-nya. Oh, sebentar. Iya. Oh, ini baru keluar. Ini baru keluar ya. Ya, udah keluar gambarnya? Apa punya aku sendiri? Iya. Oke, Bu Ayu atau Bu Rian, apakah sudah keluar? Saya punya screen share-nya. Belum. Belum, Pak. Keluar. Belum kelihatan ya? Oh, belum keluar ya. Sebentar ya. Gambar belum ada semua yang keluar ya, Pak.
Belum? Oh iya. Apa cekak? Cekak rambut. Belum, Pak. Gue anak tadi ngopo lho. Iya, keluar malah. Ini Mas. Anak kecil nangis. Iya, baik, baru bisa keluar ya. Oke, Bu Ayu udah bisa lihat gambarnya? Purian bisa lihat gambarnya? Ya, udah. Oke ya. Wah, jadi saya tadi ngomong, saya lihatkan gambar, nggak kelihatan gambarnya ya. Oke, jadi saya ulangi lagi ya teman-teman ya. Kita bicara mengenai manfaat OT atau black tea untuk perawatan kulit wajah atau skincare, ya, juga untuk kosmetika ya, untuk wajah, untuk kulit ya. Nah, ini tadi saya jelaskan bahwa saya sudah riset ini banyak sekali artikel-artikel dari internet ya yang membahas mengenai manfaat black tea atau OT untuk skincare atau perawatan wajah ya. Tapi semua artikel ini yang saya kumpulkan kira-kira 17 ini baru hanya sebagian kecil, masih banyak lagi kalau mau dicari. Ini adalah dari artikel-artikel yang sifatnya berita ya. Bulletin atau berita ya. Jadi misalnya sumbernya dari ada apa? Ada misalnya ini ya, ada .lifestyle.com ya, ada www.feminin dan sebagainya ya. Ya, saya tidak terlalu suka dengan artikel ini karena satu dia biasanya buat artikel dengan mengutip sumber lain ya. Dan mereka membuat artikel itu tidak secara ilmiah, mereka hanya mengutip sebagai artikel berita ya. Nah, saya lebih suka dengan artikel ilmiah karena artikel ilmiah itu biasanya tidak bisa sembarangan di-upload kalau tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, saya temukan 2 artikel ilmiah ya dari sumber yang terpercaya. Yang pertama sumbernya adalah dari ResearchGate, ini salah satu
apa namanya ya, salah satu website yang berisi memang artikel-artikel ilmiah, dan yang kedua adalah yang terkenal dari NCBI ya. NCBI ini juga artikel-artikel ilmiah juga ya. Nah, kenapa saya suka dengan artikel ilmiah? Karena artikel ilmiah ini biasanya ditulis bukan oleh satu orang, tapi satu tim. Bisa 3 atau 4 orang ya, satu tim. Dan biasanya para penulisnya adalah periset, baik riset melalui narasumber yang sudah ada, dan mereka adalah orang-orang dari kalangan ilmuwan atau peneliti. Mereka jelas sekali siapa orangnya, berasal dari mana, kemudian apa latar belakang pendidikannya, dan apa kegiatan mereka itu jelas sekali ya. Nah, ada 2 yang saya temukan. Yang pertama adalah tea polyphenol for skincare, dan yang kedua adalah application of tea Camellia sinensis and its active constituent in cosmetic. Ya, nanti kita akan bahas dua-duanya teman-teman ya. Tapi kita akan bahas dulu yang pertama, ini adalah tea polyphenol of skincare. Ini semua masih bahasa Inggris, jadi kita akan ajak teman-teman untuk melihat isinya, tapi tidak secara mendetail ya, karena kalau mendetail waktunya tidak cukup untuk hal tersebut ya, jadi ini nggak mendetail ya. Baik, kita lihat dulu yang pertama adalah ini dulu ya, artikel ini dulu. Oke. Artikel yang tea polyphenol ya. Sebentar. Ya, yang di polyphenol. Nah, ini dia. Bisa dilihat Bu Arni atau Bu Rian? Keluar ya? Ya, keluar. Ya, judulnya ini ya. Iya, ini tea polyphenol for skincare ya. Ini dalam bahasa Indonesia artinya polyphenol dalam teh untuk perawatan kulit atau skincare ya. Oke. Nah, polyphenol ini adalah salah satu zat aktif yang ada dalam teh ya. Nah, kita akan membahas bagaimana polyphenol dalam teh ini rupanya bermanfaat untuk skincare ya. Nah, Anda lihat di sini, ini adalah autornya, ini adalah yang menulis artikel ini tidak hanya 1 orang, tapi Anda lihat di sini ada 3 orang. Ya, ada 3 orang, dan 3 orang ini, ya, mereka bukan orang sembarangan, tapi kalau Anda perhatikan di situ, ya, mereka ini adalah orang-orang latar belakang ilmuwan ya. Anda lihat di sini ya, mereka berasal dari mana dan apa latar belakangnya ya. Mereka dari college khususnya mengenai plant bioteknologi ya. Jadi mereka orang-orang ilmuwan yang cukup ternama ya. Nah, di artikel ini di abstrak ini, bagian abstrak ini adalah membahas mengenai apa kira-kira tujuannya atau gambarannya istilahnya. Abstrak itu maksudnya gambaran dari penelitian mereka. Ya, apa gambaran dari penelitian mereka ya. Nah, di abstrak ini kira-kira isinya begini. Ya. Ini isinya adalah kira-kira bahwa diet atau konsumsi polyphenol teh itu menunjukkan kemampuan atau mengandung antioksidan, terus anti penuaan, anti aging, terus anti wrinkle ini anti kerutan, anti acne itu berarti anti jerawat, kemudian anti mikroba, terus kemudian anti inflamasi, dan skin lightening properties. Skin lightening itu whitening atau kinclong ya, atau mencerahkan ya, lightening properties ya, which tea beneficial glowing iya, istilahnya sekarang glowing betul ya, ibu lebih paham ya, glowing betul ya. Which are beneficial for dermal tissue, yang bermanfaat untuk jaringan dermal itu kulit ya, jaringan kulit. Ya, tapi ini kan sifatnya dietary. Dietary itu tadi berbentuk makanan yang dimakan atau dikonsumsi. Nah, tapi ya toh, banyak artikel menunjukkan bahwa ini bisa diterapkan juga potensial of topical application. Topical itu maksudnya penggunaan luar, misalnya untuk dioleskan atau dioleskan di wajah atau digunakan di luar, bukan hanya untuk diet atau dietary ya. Nah, kalimat berikutnya mengatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa rupanya tidak hanya bermanfaat untuk diminum, tapi juga untuk perawatan muka atau untuk penggunaan luar, topikal di kulit ya. Nah, ini yang dimaksud dari pembahasan ini. Maka tujuan dari artikel ini adalah membahas bagaimana bahan-bahan dalam teh hitam itu juga bermanfaat, tidak hanya untuk diminum, tapi juga untuk
penggunaan luar, seperti misalnya untuk skincare atau perawatan kulit ya. Oke. Nah, ini sekarang introduction-nya, ini introduction itu adalah pengenalan. Biasa dalam satu jurnal ilmiah pasti ada pengenalannya. Pengenalannya itu adalah pengantar. Nah, pengantar ini menunjukkan mengenai bagaimana teh itu mengandung bahan yang bermanfaat, polifenol, terus kemudian juga isinya itu bermanfaat apa saja. Nah, ini ada gambarnya. Ini adalah polifenol yang ada dalam teh, baik hijau maupun black tea atau green tea ya. Ini isinya, ini semua adalah bahan-bahan yang bersifat polifenol itu ya. Semuanya ada dalam teh hitam maupun teh hijau ya. Oke, itu yang pertama ya. Oke, kemudian pembahasan berikutnya akan kita bahas di sini. Berkenaan dengan kulit ya, ini ya. UV itu ultraviolet radiation and its effect on skin. Jadi and effects on skin. Jadi ini membahas mengenai sebenarnya problem utama kulit, terutama kulit wajah itu karena efek dari ultraviolet radiasi. Jadi radiasi dari ultraviolet atau dari cahaya, ini cahaya matahari. Nah, kalau Anda baca di sini itu ada UVA, kemudian UVA, kemudian UVB dan UVC. Nah, ini dibedakan panjang gelombangnya. Kalau UVA itu panjang gelombangnya itu paling panjang ya. Kemudian kalau UVB itu panjang gelombangnya pertengahan, dan kalau yang UVC ini panjang gelombangnya yang paling pendek. Tapi semuanya ini memberi efek kepada sel kulit kita. Ya, bahkan dijelaskan di sini penggunaan yang panjang atau paparan yang panjang dari ultraviolet itu bisa merusak sel-sel kulit kita ya. Sel-sel kulit kita akan menjadi rusak. Ini dijelaskan di sini ya. Kemudian ini juga di bagian samping kanan ini, ya, skin damage by ultraviolet radiation. Ini menjelaskan mengenai bagaimana kulit bisa bermasalah atau mengalami masalah karena adanya sinar ultraviolet radiasi. Ini terutama sekali itu disebabkan karena dua hal tadi ya, ultraviolet radiasi. Oke, itu pengantarnya. Terus kemudian, nah ini polifenol, ya, polifenol protective action against oxidation and ultraviolet radiasi. Nah, ini menggambarkan bagaimana polifenol, ingat ya, polifenol adalah zat aktif yang ada dalam teh, itu protektif, itu mencegah ya aksi dari melawan oksidasi dan ultraviolet radiasi. Oksidasi adalah sebuah proses di mana proses itu mengoksidasi bahan-bahan kimia dalam sel-sel yang menyebabkan nanti masalah. Ya, ini oksidasi. Kalau paling gampang itu adalah kalau besi itu kena oksidasi, itu maka menjadi karat. Jadi karat itu sebuah contoh oksidasi ya. Jadi kalau kenapa kok bisa ada karat? Karat itu terjadi karena besi mengalami proses kimia yang namanya oksidasi. Bayangkan, besi yang begitu kuat saja bisa menjadi karat, akhirnya bisa rapuh, bahkan bisa patah karena oksidasi. Nah, rupanya bukan hanya besi, sel-sel tubuh kita juga mengalami oksidasi. Ya, apa yang menyebabkan oksidasi adalah radikal bebas, ya, atau oksidan. Ya, oksidan itu adalah zat-zat yang bisa menyebabkan oksidasi. Kalau besi saja bisa rapuh, bisa karat, rusak, apalagi sel-sel kita. Nah, maka harus ada bahan-bahan yang sifatnya melawan oksidasi. Nah, ini adalah polifenol dalam teh. Ini maksud dari subjudul ini ya. Nah, kalau Anda baca, Anda bisa lihat. Kalau Anda mau jurnal ilmiahnya saya bagikan, boleh minta sama saya ya. Saya mau coba terjemahkan pakai Google Translate. Ada yang bisa terjemahkan, tapi rupanya ada yang agak susah diterjemahkan ya. Oke. Nah, itu intinya. Nah, sekarang bagaimana hal itu terjadi? Nah, ini ya, ini di judul berikutnya. Nah, ini dulu ya. Ini adalah topical application on skin. Maksudnya gini, selama ini orang taunya teh itu diminum. Ya. Ilmuwan juga mengakui bahwa bahan-bahan polifenol dalam teh itu bermanfaat untuk tadi, anti penuaan, untuk antioksidan dan sebagainya. Tapi umumnya teh diminum, bukan ya? Teh diminum di mana-mana, budaya-budaya di Jawa Barat,
di Chinese, di Inggris itu teh diminum. Nah, sekarang bagaimana dengan penggunaan untuk di luar? Misalnya untuk masker, untuk oles, dan sebagainya. Nah, inilah yang dibahas di bawah judul ini. Di bawah judul Topical Application on Skin. Jadi maksudnya adalah penerapannya untuk topikal. Topikal berarti di luar. Ya, untuk kulit. Nah, subjudul ini menjelaskan bagaimana penelitian-penelitian telah membuktikan bahwa rupanya penerapan untuk di luar, topikal ya, untuk kulit, dioleskan, itu juga memberikan manfaat. Nah, apa manfaatnya? Nah, sekarang kita masuk ke judul ini. Ya, Skin Restorative Properties of Tea Polyphenol. Nah, ini adalah satu judul yang membahas mengenai properties atau kemampuan atau apa ya maksudnya bahan-bahan atau kesanggupan dari polyphenol teh hitam untuk bersifat restoratif atau memperbaiki, merestorasi kulit. Nah, apa saja kemampuannya? Ya, kemampuan dari polyphenol ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah antioksidan. Yang pertama adalah antioksidan properties. Ya, antioksidan properties berarti punya kemampuan atau manfaat sebagai antioksidan. Nah, ini yang menarik ya. Nah, yang menariknya begini, Anda lihat di kalimat pertama ini mengatakan bahwa EGCG, ya, EGCG ini adalah salah satu jenis dari polyphenol yang ada dalam teh, ya, terutama teh hitam. Ini ya, ini 100 kali lebih efektif daripada vitamin C dan 25 kali ya daripada vitamin E ya untuk membantu sel-sel dalam banyak manfaat yang disebutkan di sini untuk kanker ya, untuk melindungi DNA-nya, kemudian untuk penyakit hati, untuk melindungi sel-sel hati, dan juga untuk penyakit jantung dan sebagainya. Ini bukan kita yang mengatakan, tapi jurnal ini langsung mengatakan EGCG punya kemampuan 100 kali lebih hebat daripada vitamin C, 25 kali lebih hebat daripada vitamin D. Ya, kita tahu vitamin C adalah antioksidan yang kuat. Vitamin E juga antioksidan yang kuat, tapi EGCG ini adalah jenis polyphenol dalam teh, itu 100 kali lebih kuat daripada vitamin C, 25 kali lebih kuat daripada vitamin E ya. Ini adalah bukti nyata. Nah, antioksidan kita tahu itu melawan oksidan, ya. Proses oksidasi merusak sel-sel kita, ya. Nah, apa yang menyebabkan proses oksidasi adalah bahan-bahan yang bersifat oksidatif, ya. Kita sering menyebutnya sebagai radikal bebas. Nanti kita akan lebih jelaskan lebih jauh di artikel yang kedua yang kita bahas. Itu fungsi yang pertama dari teh hitam, ya. Polyphenol dari teh hitam yaitu sebagai antioksidan yang kuat. Nah, yang kedua, Anda perhatikan di sini yang kedua adalah ya anti-aging and juga anti-wrinkle properties. Ya, ini anti-aging itu anti penuaan dan juga anti kerutan. Atau apa istilahnya, ada pigmentasi di wajah itu namanya apa ya? Yang seperti orange itu. Jadi semacam itu, jadi bintik-bintik yang ada di wajah itu. Apa itu namanya Bu Arni ya? Perempuan tahu ini yang ibu-ibu. Apa istilahnya itu? Komedo itu, Pak. Ya, semacam bukan apa ya, semacam Jerawat batu. bukan jerawat, kayak pigmen itu loh. Hitam flek, ya flek ya. Flek betul. Ini pinter sekali. Coba Bu Ai ini ya. Oke, iya. Nah, rupanya polyphenol dalam teh hitam itu berfungsi sebagai anti-aging, anti penuaan dan anti flek atau anti kerutan properties. Nah, penjelasannya di bawah ini ya. Kalau saya mau jelaskan panjang sekali, tapi ini adalah penjelasannya bagaimana terjadinya kenapa sel-sel wajah kita bisa cepat menua, ya, penuaan dini, dan juga kenapa terjadi tadi pigmentasi atau apa tadi istilahnya? Lupa saya tadi. Apa Bu Ai tadi? Flek betul ya, flek ya. Ya, flek dia. Oke. Terus yang ketiga, kemampuannya adalah anti acne properties. Nah, acne itu adalah jerawat. Nah, ini anti acne properties. Ini kemampuan dari polyphenol dalam teh hitam. Ya, kemampuannya untuk anti jerawat. Nah, bagaimana kejadiannya? Nah, ini ada hubungannya dengan yang namanya THT ini ya. Dihydrogenase
ya dihidrotestosteron. Testosteron ini adalah hormon. Nah, yang menarik adalah pembentukan DHT ini menyebabkan munculnya jerawat. Jadi jerawat itu muncul karena pembentukan dari bahan-bahan androgen, hormon androgen menjadi ini DHT dan kemudian menjadi ini DHS ini ya. Ini akan menyebabkan munculnya akne atau jerawat. Nah, propertis dalam polifenol itu bisa membantu untuk menurunkan atau mencegah pembentukan ini DHT ini, yang otomatis mencegah pembentukan jerawat ya. Oke, itu yang ketiga. Nah, yang keempat, nah ini ya, skin lightening properties ya. Tadi ada istilah apa tadi dalam bahasa Indonesianya? Lightening itu. Ya, lightening itu mengkilat, kinclok, glowing. Iya, glowing. Nah, glowing ya. Nah, ini menarik ya. Ini bukan saya yang mengatakan, tapi ini adalah artikel ilmiah ini yang mengatakan ya. Nah, ini kalau saya mau besarkan, teman-teman bisa lihat nggak tulisannya ya di layar? Terlalu kecil nggak? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, bisa. Sip. Ya. Nah, ini tulisannya adalah ya, ini tulisannya menarik ya. Natural skin lightening products containing ya. Jadi produk-produk untuk mengglowingkan atau untuk mencerahkan yang secara alami itu isinya adalah bahan ini. Ya, ada tyrosine blocker ya, tyrosine blocker like phenol and polyphenol ya. Dan juga ini isinya. Ya, ini adalah bahan yang namanya susah ya. Tapi sebenarnya itulah bahannya. Nah, bahannya itu semua ada juga di polifenol. Jadi polifenol itu memiliki bahan seperti ini yang bisa membantu, karena ini bahan pencerah atau glowing alami itu isinya seperti ini. Itu intinya ya. Kalau mau lebih jelas, silakan lihat di sini ya. Kemudian yang kelima, kenapa untuk skincare di luar itu bagus? Karena propertisnya atau kemampuannya atau kesanggupannya atau bahannya itu bersifat antiviral. Nah, antiviral itu berarti adalah anti mikroba, ada virus ya, viral, ada bakterial dan sebagainya. Kenapa? Karena itu juga yang akan menyebabkan nanti masalah di kulit. Ya, kalau Anda perhatikan di sini ya, itu menyebabkan juga masalah di kulit ya, ada virus ya, kemudian ada banyak sekali. Ini disebutkan sini. Nah, EGCG itu bisa punya manfaat sebagai antiviral. Itu sudah sangat dibuktikan. Oke. Nah, yang keenam, yang terakhir adalah anti-inflamasi, anti-inflammatory properties. Kenapa? Karena inflamasi itu adalah satu respon sel-sel terhadap kondisi yang tidak nyaman ya. Kalau Anda pernah ikut seminar Dr. Syafiq mengenai perilaku sel, Anda belajar bahwa sel-sel yang hidup itu memberikan respon terhadap perlakuan atau stimulus apapun yang diterima. Ya, karena sel juga merespon. Nah, salah satu responnya adalah inflamasi atau terjadi peradangan. Ya, kalau peradangan itu sebuah inflamasi menunjukkan bahwa itu kondisi yang tidak nyaman. Ya, nah ini adalah salah satu propertis yang ada di teh hitam. Ya, kemampuannya untuk anti-inflamasi. Ya, oke. Nah, kemudian kita bagian, nah menarik ini, di bagian side effect and toxicity, ya, side effect itu efek samping dan toxicity itu adalah toksisitas, jadi maksudnya beracun atau tidak, atau keracunan atau tidak. Ini ada pernyataan yang menarik dari artikel ini ya, bunyinya begini, tea is generally, ya, dibilang di situ secara umum itu dianggap sebuah makanan atau bahan yang bersifat aman, non-toxic beverage ya, minuman yang bersifat aman dan tidak toksik. Ya, dan itu bisa dikonsumsi ya tanpa takut umumnya timbul side effect. Gitu ya. Jadi intinya adalah teh itu secara umum dikenal sebagai minuman yang tidak punya side effect, tidak ada racunnya, dan kemudian tidak ada efek samping yang timbul. Secara umum itu ya, kita bilang secara umum. Tapi kalau per individu mungkin bisa saja, karena tiap individu punya satu problem tertentu yang misalnya dia tidak tahan terhadap teh, boleh juga. Tapi secara umum dia dianggap sebagai minuman yang seperti ini. Tentu saja kalau penggunaannya masih normal ya, karena segala sesuatu yang sudah melebihi normal juga bermasalah. Air putih pun kalau sudah
minumnya melebihi normal juga bermasalah juga ya. Oke, nah sekarang conclusion-nya atau kesimpulannya, penutupnya itu menarik bunyinya begini ya. Nah, ini kira-kira bunyinya ini ya. Ini kulit manusia ya. Kulit manusia secara konstan itu terpapar oleh sinar ultraviolet ya. Jadi sinar ultraviolet yang menyebabkan sejumlah masalah ya, disebutkan di sini. Masalahnya apa? Damage atau kerusakan secara seluler ya pada bagian sel-sel yang menyebabkan kondisi yang disebut sebagai patobiologikal ya. Maksudnya patobiologikal berarti sesuatu yang tidak normal atau sakit ya istilahnya ya, patogenik ya. Nah, terus kalimat berikutnya mengatakan tea polyphenol become one of the favorite ingredients ya. Nah, ini intinya adalah polyphenol dalam teh bisa menjadi salah satu bahan yang bermanfaat ya untuk mencegah seperti ini problem-problem tadi di kulit. Walaupun dikatakan di situ dia biasanya diminum sebagai minuman diet, tapi juga ya hasil penelitian menunjukkan bahwa itu bisa digunakan juga diaplikasikan untuk tujuan seperti yang lain, misalnya topical ya, untuk kulit. Ya, di luar, tidak hanya untuk diminum. Itu intinya dari kesimpulan dari artikel ilmiah ini. Nah, berikutnya adalah ini adalah sumber-sumber ininya ya, referensi-referensi rujukan-rujukan yang dijadikan dasar oleh penulis artikel ini ya. Oke, itu artikel pertama yang kita tinjau untuk hari ini ya. Oke. Baik, teman-teman, sebelum masuk ke artikel yang kedua kita tinjau, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini Pak Radik, terkadang kan ada orang yang misalkan justru kulit apa sih namanya, setelah dimaskerin pakai Auti, baik yang bubuk ataupun yang kapsul, selama ini ada yang suka langsung justru tumbuh jerawat itu Pak. Gitu. Itu biasanya bagaimana Pak Radik untuk lebih jelasnya? Apakah dia minum juga OTI atau hanya dipakai di luar aja? Gitu, Pak. Apakah dia minum OTI? Apakah di luar aja hanya untuk pemakaian luar saja? Luar saja Pak. Minum OTI nggak? Belum. Coba diminum dengan OTI dulu. Minum, karena kita nggak bisa dari luar tapi juga dari dalam. Berarti itu yang tadi itu ya, istilahnya yang karena pada dasarnya setiap orang punya apa tadi kata Pak Radik? Ya, punya sensitivitas yang berbeda. Iya. Mungkin itu kali ya Pak ya jawabannya. Iya, betul. Bisa jadi karena tiap orang punya sensitif. Jadi nggak sama, apalagi kulit ya. Kulit wajah itu kulit yang paling sensitif ya. Oke, jadi tidak selalu sama kondisinya. Sama seperti orang minum teh juga sama. Minum teh bagi orang lain tidak masalah, bagi kebanyakan orang tidak masalah, tapi mungkin bagi dia secara pribadi bermasalah ya. Nah, itu tidak bisa kita judge bahwa teh kemudian tidak bagus, tidak. Karena secara umum tidak masalah, tapi untuk dia ada masalah ya. Oke, itu ya. Baik. Nah, sekarang saya mau lanjut dulu yang kedua supaya waktunya tidak panjang ya. Sekarang saya mau bahas yang kedua. Ini artikel yang kedua. Bentar ya, artikel yang kedua. Saya share. Nah, ini artikel yang kedua ya. Nah, ini. Ini artikelnya judulnya adalah aplikasi tea atau teh Camellia sinensis ya, dan konstituen aktifnya dan konstitusi aktifnya untuk kosmetik ya. Jadi intinya adalah aplikasi teh dan bahan-bahan aktifnya untuk kosmetik ya. Nah, artikel ini ya, ini nama orang yang menyusunnya. Ini ada beberapa orang ya, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang yang menyusun artikel ini. Dan latar belakang mereka cukup berkompetensi karena mereka berasal dari Universitas Kedokteran ya. Ini ada Universitas Kedokteran ya. Kalau Anda lihat di sini ya, ini di daerah Polandia ya, daerah Polandia. Ini latar belakang dari orang-orangnya. Ini juga latar belakang orangnya ya. Kalau Anda mau lihat ini kompetensi mereka ya.
Ini jadi mereka cukup kompeten dan mereka mengadakan penelitian dari banyak artikel untuk menjelaskan aplikasi teh dan bahan aktifnya untuk kosmetik ya. Nah, kemudian ini abstraknya, ya abstraknya pada intinya kalau kita baca itu adalah sama dengan tadi ya. Teh itu sudah menjadi minuman yang umum dan teh terbukti bahwa mengandung bahan aktif yang bermanfaat untuk banyak hal tadi ya, ada antioksidannya, kemudian untuk kesehatan jantung, kesehatan ini dan itu. Nah, tapi sekarang mereka mau terapkan itu untuk segi kosmetik ya, termasuk penggunaan luarnya ya, penggunaan untuk luarnya topical ya. Nah, sekarang kita menuju ke introduction-nya. Nah, introduction-nya ini atau pengenalannya itu menjelaskan mengenai bisnis kosmetik yang makin meluas sekarang ini ya. Karena itu ini juga kebutuhan untuk para wanita, bisnis kosmetik. Terus kemudian yang berikutnya dibahas mengenai teh juga punya kemampuan yang sudah terbukti melalui penelitian dan juga melalui pengalaman, memiliki kemampuan yang bagus sekali untuk perlindungan terhadap kulit kita, terutama kalau kita bicara kosmetik berarti kulit kita ya. Nah, kemudian artikel itu menjelaskan mengenai ini dia, yang kedua ya. Ya, yang kedua ini, ya ini ya, the chemical composition of the tea plant. Nah, yang kedua ini membahas mengenai komposisi kimia, ya isinya bahan komposisi kimia dari teh Camellia sinensis ya. Nah, ini disebutkan di sini adalah gambarnya ini daftarnya. Isinya ada katekin ya, ada katekin, kemudian ada ini ya, katekin ini semua adalah turunan-turunan dari katekin ya, ada EGCG dan sebagainya tadi yang seperti kita bahas. Kemudian ada theaflavin ya, ada theaflavin ya, ini semua adalah turunan-turunannya dan sebagainya. Nah, kemudian section atau bagian yang ketiga membahas aplikasi teh ekstrak di dalam kosmetik ya, dalam soal kosmetik ya. Nah, di sini jelaskan bahwa proses atau ekstrak teh itu sangat bagus atau sangat bermanfaat untuk kosmetik ya, atau untuk wajah. Nah, kenapa? Nah, artikel ini bagus sekali teman-teman ya, karena artikel ini membuat summary, karena artikel ini kalau kita bahas panjangnya, ini ada 28 halaman, jadi nggak mungkin kita bahas semua, tapi untungnya artikel ini buat summary dalam bentuk bagan. Nah, bagan ini yang bermanfaat ya, bagan ini yang kita akan bahas ya, ini bagannya. Bisa kelihatan teman-teman ya? Nah, ini bagannya, jadi ini bagannya. Ah, ini teh konstituen, ya, ini adalah bahan-bahan yang ada dalam teh, dan ini adalah manfaatnya. Dan kemudian ini adalah perinciannya kenapa itu bermanfaat ya. Nah, saya berharap teman-teman bisa lihat bagan ini. Bu Rian bisa lihat bagan ini? Kelihatan ya, jelas ya? Oke. Nah, untuk artikel yang kedua ini saya tidak akan bahas per tadi seperti tadi, tapi saya akan bahas lewat bagan ini karena isinya artikel ini diringkaskan dalam bagan ini. Kenapa sih kok teh hitam itu punya manfaat besar untuk kosmetik ya, termasuk untuk face kita, untuk wajah kita ya. Ini secara ringkasnya karena dia punya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 proses yang membuat dia punya manfaat untuk kosmetik. Yang pertama adalah skin and hair condition, ya. Terus kemudian yang kedua itu anti-aging properties, kemudian photoprotective properties, ya, perlindungan terhadap foto itu sinar ya. Kemudian yang ketiga antioksidan properties, ya, 1, 2, 3, 4, yang 4. Terus kemudian yang kelima skin microcirculation. Ya, skin microcirculation itu adalah mikro itu kecil, sirkulasi darah yang kecil, yang halus ya. Karena kalau kita lihat sirkulasi darah kita itu ada sirkulasi darah makro itu yang besar ya, yang keluar dari jantung, kemudian masuk ke dalam aorta ke arteri, terus arteri ke vena ya. Tapi dari arteri ke vena itu ada nanti microcirculation itu yang lewat kapiler. Kapiler itu pembuluh darah yang halus, yang kecil-kecil. Bahkan ada kapiler yang sedemikian kecilnya, Bapak Ibu atau teman-teman, sehingga hanya bisa dilewati oleh sel darah merah, oleh satu
sel eritrosit. Jadi bayangkan kecilnya pembuluh darah kapiler itu sehingga sel darah merah itu masuknya antri satu-satu karena lubangnya itu hanya bisa dimasuki oleh satu sel darah merah. Itu halus sekali, kapiler ya. Jadi kalau sel darah merah masuk ke situ dia ngantri. Karena hanya bisa lewat satu-satu sel darah merah. Itu berarti kecilnya luar biasa ya. Jangan bayangkan pembuluh darah itu gede kayak yang ada di leher kita ya, arteri yang gede atau di pergelangan tangan kita ya. Itu yang gede, itu namanya makro ya, makrosirkulasi. Tapi yang mikro justru di organ-organ itu adalah mikro. Ya, termasuk di kulit itu pembuluh darahnya adalah mikro. Pembuluh darah halus ya. Nah, ini manfaatnya adalah untuk skin microcirculation. Ini yang ke 1 2 3 4 5. Terus kemudian yang ke-6 ini manfaatnya untuk ini ya, slim properties ya. Slimming itu apa? Untuk melangsingkan istilahnya ya. Untuk melangsingkan, tapi dalam arti ini bukan melangsingkan badan tok ya, badan saja, tapi juga melangsingkan sel-sel atau kulit kita ya. Karena kulit juga perlu dilangsingkan ya, karena kulit kalau banyak lemak juga bermasalah ya. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu bagaimana manfaat dari teh hitam atau teh, bahan-bahan dalam teh, khususnya polifenol untuk kosmetik. Yang pertama, yang paling atas ini adalah untuk skin and hair condition. Intinya adalah membantu menciptakan kondisi yang bagus dari kulit dan juga rambut kita. Apa saja? Yang pertama, ini adalah roughness, ini maksudnya kasar. Jadi ini ada tanda panah ya. Ada panahnya turun, ada panahnya naik. Kalau turun berarti itu menurunkan atau mengurangi. Kalau panahnya atas berarti meningkatkan atau menambah. Nah, bahan dalam teh yang disebut polifenol tadi, itu rupanya punya manfaat untuk menurunkan kulit sehingga kulit tidak menjadi kasar. Ya, pertanyaan saya, Bu Ayu ada nggak Bu Ayu di sini? Bu Ayu ada nggak? Oh nggak ada ya? Atau Bu Ayu pengen kulit yang kasar apa yang halus Bu? Halus dong. Yang lembut. Lembut ya, halus ya. Oke, ini dia ya. Saya sudah pakai Auti untuk seluruh tubuh, bagus. Iya, luar Jadi biasa. yang biasa itu udah saya coba. Saya coba sendiri seperti scrub. Itu lembut sekali. Lembut ya? Jadi dari muka sampai seluruh badan saya pakai. Mantap sekali ya. Terutama untuk bagian kalau yang kalau keringat ya di selangkangan atau di mana itu juga digosokkan itu dia akan lembut. Dan bagus. menghilangkan gatal-gatal. Oh, saya udah praktek sebelum ada pemberitahuan ini, saya praktekkan sendiri. Mantap sekali, bagus, luar biasa ya. Ini tepuk tangan dulu untuk ibu kita ini ya. Ini sudah langsung ada testimoni ya, luar biasa ya. Makanya sekarang kita berpikir ke arah itu ya, sebelumnya kita nggak berpikir ya. Jadi cocok sekali ya. Jadi tidak kasar tapi lembut. Yang kedua ini ya, Anda lihat di sini ya. Yang kedua ini smoothness, ini yang dibilang Ibu tadi, smoothness itu berarti lembut ya, melembutkan, smooth jadi lembut, jadi meningkatkan lembut. Kemudian mosturasi ya, mostur itu untuk membuat menjadi lembab ya, istilahnya melembabkan. Nah, ini mosturasinya ya, jadi fungsinya untuk melembabkan kulit. Kemudian ini ada juga ini micro relief ya, tahu micro relief? Micro relief itu maksudnya gini, salah satu manfaat dari teh, bahan dalam teh itu adalah relief stress. Relief stress itu berarti apa ya? Supaya nggak tegang, Pak. Iya, supaya tidak tegang, betul. Relief itu berarti dia bahasa Indonesianya relief itu relax, betul, relax, membuat relax, tidak tegang ya, lawan katanya lujang, relax. Nah, sama halnya ini disebut sebagai micro relief, berarti dalam aspek mikro di kulit kita dia juga membuatnya menjadi rileks. Jadi sel-sel kita menjadi rileks, kulit kita menjadi rileks, tidak tegang. Ya, ini sangat penting untuk kesehatan kulit ya. Terus kemudian disebutkan di sini ya, increase sebum production ya. Increase sebum production terus diturunkan. Ya. Jadi menurunkan produksi sebum ya. Sebum tahu ya? Ada yang tahu sebum? Sebum. Sebum apa? Apa coba? Ada yang pernah tahu apa itu sebum? Menurunkan produksi sebum. Nah, apa itu sebum?
Sebum itu minyak. Sebum itu minyak. Minyak kulit. Kalau terlalu banyak sebum kulitnya bagaimana? Selalu banyak sebum kulitnya bagaimana? Iya, kulitnya berminyak ya. Mau suka kulit berminyak atau enggak, Bu Ai? Nah, itu saya yang kulitnya berminyak, Pak. Nah, itu berarti produksi sebumnya tinggi, Bu. Itu produksi sebumnya tinggi. Nah, rupanya bahan dalam teh hitam mengurangi produksi sebum ya. Kemudian untuk rambut dandruff tahu ya, sering sekali iklan ya, iklan produk shampoo ya, dandruff ya. Apa dandruff ini? Dandruff? Ketombe. Iya, Ibu Rian tahu ya. Oke, ini untuk rambut ya. Terus kemudian ini menarik ini ya, mereduksi ini, menurunkan 5 alfa redutase. Karena ini adalah satu enzim yang membentuk atau yang membantu pembentukan DHT tadi. Maka kalau ini diturunkan, maka mengurangi pembentukan atau formasi DHT tadi. Ingat ya, DHT itu adalah satu bahan atau hormon yang kalau ada enzim ini dia akan menjadi DHT dan itu menyebabkan terjadinya akne tadi, apa itu semacam jerawat itu. Jadi ini polifenol berfungsi untuk menurunkan itu. Nah, itu sehingga menciptakan kondisi kulit dan rambut menjadi lebih sehat, lebih bagus. Itu manfaat yang pertama. Nah, sekarang manfaat yang kedua, nah Anda lihat, ini adalah anti-aging properties ya. Untuk anti-aging ini berarti anti penuaan. Nah, kenapa polifenol itu bermanfaat untuk anti penuaan? Karena polifenol itu mencegah ya enzim ini, ya inhibitor enzim. Jadi inhibitor enzim itu jadi mencegah enzim ini berfungsi. Apa saja enzimnya? Ini ada beberapa enzimnya, ada kolagenase, ya ada lipoksigenase. Nah, secara kasar, secara biasa, secara umum, enzim-enzim ini menyebabkan problem atau masalah di sel kulit. Menyebabkan ini lebih cepat tua, lebih cepat rusak, lebih cepat korosif atau lebih cepat bermasalah. Tapi polifenol ini juga tugasnya atau fungsinya mencegah enzim-enzim ini beraksi, maka diturunkan semua. Nah, kalau enzim-enzim ini tidak bereaksi atau berkurang reaksinya, maka sel-selnya akan menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih tahan lama ya, tidak menjadi tua. Memang pada akhirnya sel-sel akan menjadi tua ya, tapi kan ada waktunya. Ya, kalau Anda pernah ingat ada waktunya. Berapa usia sel kulit kita? Ada yang masih ingat kemarin kita di seminar Pak Satik? Ya, kita ingat berapa? Bukan 3 hari. Bukan 3. 120. 120 hari. Ya, 120 hari ya. Oke, jadi artinya kalau sudah 120 hari ya sudah, kulit kita memang harus, sel-selnya harus memang rusak ya, sel-selnya harus tua ya. Tapi kalau sebelum itu namanya tua sebelum waktunya ya. Nah, itu kita tidak mau. Nah, kenapa tua sebelum waktunya? Ya karena ini tadi, salah satunya karena enzim-enzim ini beraksi lebih banyak. Nah, polifenol akan menurunkan atau mencegah sel-sel ini atau enzim ini berfungsi lebih banyak. Ya, anti-aging ya. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ya, photoprotective properties. Ingat tadi ya, kerusakan pada kulit kebanyakan disebabkan karena ultraviolet atau sinar. Ya, sinar itu, sinar cahaya matahari itu sebenarnya berbahaya, terutama zaman sekarang ya. Kenapa? Nah, saya mau cerita, ini menarik. Saya baca satu buku, ya, buku itu mengatakan bahwa kita tahu sinar matahari itu bermanfaat, sangat bermanfaat. Kita bersyukur karena Tuhan memberi kepada kita matahari ya. Tanpa sinar matahari tidak ada fotosintesa ya, tumbuh-tumbuhan tidak akan bisa memproduksi makanan yang bermanfaat untuk kita ya, untuk fotosintesa, dan banyak sekali manfaatnya. Tapi apakah Anda tahu sebenarnya sinar matahari yang sampai ke bumi ya, yang sampai ke bumi itu jumlahnya berapa? Berapa persen dari sinar matahari yang dari pusatnya sana? Ya. Nah, menarik. Buku itu mengatakan bahwa sinar matahari yang sampai ke bumi, ke permukaan bumi kita, termasuk sampai ke kulit kita, itu hanya seper 10 juta. Seper 10 juta. Bu Ai, itu kecil sekali enggak, Bu?
Kecil banget. Tapi di kulit rasanya gimana? Panas. Panas. Apalagi kalau 1%. Apalagi kalau 10% ya. Padahal itu 1/10 juta yang sampai ke kulit kita. Ya. Jadi itu sudah cukup untuk kehidupan di bumi. Jangan ditambahi lagi. Ya, jangan ditambahi jumlahnya lagi. 1/10 juta itu sudah cukup. Itu paling aman. Nah, bagaimana caranya sinar matahari itu sampai ke permukaan bumi jumlahnya segitu? Nah, di angkasa itu ada atmosfer yang melindungi bumi dari banyak sekali partikel-partikel dari luar, termasuk menyaring sinar matahari. Ya, ada lapisan-lapisan atmosfer, ada ionosfer, stratosfer, dan sebagainya. Nah, ada salah satu zat di atmosfer yang khusus melindungi kita dari sinar matahari, namanya apa itu? Anda ingat? Ozon. Ozon, betul ya. Ozon itu pelindung yang payung, ya, payungnya untuk bumi kita. Tapi sayang, sekarang ozon bagaimana? Udah bolong-bolong. Ya, betul. Bolong, memang bolong. Kenapa bolong? Karena salah manusia juga. Ada bahan-bahan kimia berbentuk gas yang bisa merusak ozon. Ya, merusak ozon dalam arti ozon itu rumus kimianya adalah O3. Ya. Kalau oksigen yang kita hirup ini rumus kimianya O2. Iya, O2. Kalau ozon rumus kimianya O3. Iya, O3. Nah, O3 ini bisa rusak, dalam arti bisa rusak, dia bisa berubah menjadi O2 atau berubah menjadi O komposisinya karena ada bahan yang merusak. Salah satu bahan yang merusak adalah bahan yang dipakai untuk AC, untuk apa? Untuk kulkas kita. Tahu apa itu bahan itu? Freon, betul ya, freon. Itu merusak. Maka hati-hati penggunaan freon. Maka ada beberapa mesin, ada beberapa kulkas, lemari es yang sekarang teknologinya sesedikit mungkin menggunakan freon. Ya, itu bisa merusak. Nah, kalau merusak bagaimana? Nah, tadi berarti intensitas sinar matahari yang masuk ke dalam permukaan bumi menjadi lebih banyak, lebih panas, sehingga ke kulit pun menjadi lebih berbahaya. Nah, ini tadi ada istilah fotoprotektif, ya. Fotoprotektif. Jadi bahan dalam teh polifenol itu bersifat fotoprotektif. Dalam hal apa dia bersifat fotoprotektif? Nah, lihat gambar samping ini ya. Menurunkan DNA damage, kerusakan pada DNA ya. Ingat ya, sel kita itu punya inti sel atau nukleus. Dalam nukleus nanti kita akan ketemu dengan kromosom, terus kromosom itu kita akan ketemu dengan gen. Nanti di gen-gen itu nanti ada yang namanya DNA ya. Deoxynucleic acid ya. Oke, ini DNA ini berfungsi sebagai cetak birunya untuk sel kita ya. Kalau sel mau menduplikasi itu DNA-nya. Nah, kalau DNA-nya rusak, apa yang terjadi? Ya. Ya, bisa ya. Jadi kita pernah belajar kemarin dalam seminar Pak Safik, kalau DNA rusak atau dengan kata lain sel itu mengalami perlakuan buruk ya, dia akan bereaksi. Reaksinya bagaimana? Bisa jadi sel itu akan bunuh diri, yang namanya apoptosis ya. Itu kematian yang wajar ya, karena dia tahu diri, wah daripada saya rusak nanti bikin masalah, saya lebih bagus mati saja, namanya apoptosis ya. Ada juga kematian tapi rusak, namanya nekrosis. Betul, namanya nekrosis. Nah, yang bahaya adalah dia nggak pengen mati, tapi DNA-nya rusak. Dia nggak pengen mati selnya, bertahan, tapi DNA-nya rusak. Hasilnya apa? Kanker ya. Kanker, betul ya, kanker. Sel itu bertahan, tapi dengan DNA yang rusak. Terjadi mutasi gen, mutasi DNA, yang akhirnya menghasilkan sel-sel yang bersifat neoplasma ya, atau bersifat tumor, menjadi ganas, namanya koreng itu kali ya Pak ya. Kalau koreng itu nekrosis. Ya, kayak gangren, koreng itu nekrosis ya. Oke. Nah, kemudian dia bermanfaat apa? Nah, ini lihat ya, P53 expression in keratinosit, ini adalah sel kulit ya. Nah, P53 adalah bagian dari kromosom atau gen yang mengatur soal kanker. Ya, P53 ini adalah bagian dari gen kita yang mengatur kaitannya dengan soal kanker. Jadi menurunkan resiko ini, ekspresi P53. Eritema itu adalah kemerahan pada kulit. Pernah lihat ya?
kulit yang kemerahan? Mungkin terbakar matahari, ya, kena ke matahari kemerahan, namanya eritema, menurunkan eritema. Terus kemudian thymidine dimer formation, ya, menurunkan thymidine dimer. Nah, pembentukan dimer thymidine ini juga menyebabkan kanker, teman-teman, ya. Ini penyebab kanker kulit, ya. Kemudian IL-10 production itu diturunkan. IL ini interleukin ini adalah salah satu bahan yang bisa memicu inflamasi dan akhirnya bisa memicu kondisi kulit yang rusak. Ini menurunkan, ya, IL-10 interleukin ini, ya. Oke, kita masuk lagi di manfaat yang berikutnya. Nah, ini antioksidan properties tadi sudah dibahas, ya. Antioksidan, tapi ini lebih jelas lagi. Anda perhatikan di sini, menurunkan ROS dan RNS, ya. Anda tahu, ya, ROS sama RNS ini apa ini? Reaksi oksigen spesies oksidan itu ya. Ya, ini radikal bebas, oksidan, betul. Ini oksidan, ya. Ini dihasilkan oleh tubuh melalui proses metabolisme atau reaksi kimia. Ingat, ya, setiap reaksi kimia itu pasti ada hasil dan ada efek atau sisa sampingnya, ya. Misalnya kalau Anda pernah tahu, ya, kalau misalnya ada sebuah reaksi kimia pasti ada hasilnya, tapi juga ada sampahnya. Ya, sampahnya harus dibuang, ya. Nah, proses reaksi kimia metabolisme dalam tubuh akan menghasilkan sampah atau menghasilkan bahan samping yang namanya ROS. Ya, ROS singkatan dari reaktif, ya, oksigen spesies. Ya, kalau RNS reaktif nitrogen spesies. Ini intinya adalah radikal bebas atau oksidan. Ini yang bisa membuat masalah di sel karena sel bisa menjadi nanti dioksidasi, ya. Nah, untuk melawannya butuh antioksidan, ya. Kemudian yang kedua adalah trace element chelation, ya. Maksudnya begini, ya. Ada beberapa trace element, ada beberapa unsur yang sebenarnya akan memicu pembentukan radikal bebas. Misalnya koper itu perak atau bahan-bahan lain dari tubuh. Nah, polifenol membantu untuk mengeluarkan itu dalam tubuh. Karena itu adalah elemen atau unsur-unsur yang bisa justru memancing pembentukan radikal bebas, ya. Itu maksudnya. Terus kemudian berikutnya adalah ini. Induction of SOD menurun, ya. Ini juga ada kaitannya dengan tadi oksidan tadi, ya. Terus kemudian regeneration of antioksidan menurunkan regenerasi itu regeneration itu pemecahannya antioksidan juga diturunkan sehingga antioksidannya bisa meningkat. Itu yang untuk antioksidan, ya. Nah, sekarang untuk skin microcirculation. Nah, ini yang menarik, ya. Polifenol membantu mikrosirkulasi dalam kulit menjadi bagus. Nah, sekarang coba kita berlogika. Ya, kita berlogika begini. Kulit kita itu seperti manusia. Supaya kulit sehat butuh apa? Makanan. Makanan, bagus. Selain makanan? Selain makanan butuh apa? Oksigen. Ya, ingat, ya, oksigen itu untuk metabolisme pembentukan, oksigen dibutuhkan untuk membentuk energi, ya. Yang namanya metabolismenya namanya metabolisme apa? Aerob, ya. Metabolisme aerob membentuk berapa ATP? 36 ATP. Anaerob membentuk hanya 2 ATP. Sel butuh berapa ATP untuk bisa bekerja? 38 ATP, ya. Jadi butuh oksigen. Nah, sel kulit Anda juga sama. Kalau oksigennya lancar, makanannya lancar, maka sel akan sehat. Sebaliknya juga, sel ini juga perlu membuang sampahnya. Nah, pertanyaan saya, siapa yang punya tugas untuk mensuplai makanan, mensuplai oksigen, mengambil sampah? Darah. Ya, pembuluh darah atau darah. Maka, supaya sel tubuh kita, termasuk sel kulit kita sehat, sirkulasinya di situ harus lancar. Karena dalam sel kulit, kalau dalam jaringan kulit itu pembuluh darahnya halus disebut sebagai mikrosirkulasi. Nah, Anda sekarang mengerti istilah ini, ya, skin microcirculation. Nah, polifenol membantu meningkatkan mikrosirkulasi pada kulit. Caranya bagaimana? Pertama, meningkatkan microfacial elasticity. Tahu, ya, elasticity, ya, elastisitas, kelenturan. Nah, kalau pembuluh darah lentur, ya, kalau pembuluh darah lentur bagaimana, teman-teman?
Lancar. Lancar, betul ya. Nah, ini microvessel atau mikro jaringan pembuluh darah yang halus-halus itu menjadi elastis ya, meningkatkan. Terus trombosis A2 sintesis diturunkan. Ini adalah bahan yang bisa menyebabkan terjadinya atau yang bisa menyebabkan adanya bukan penggumpalan tapi sumbatan ya. Nah, terus kemudian yang ketiga meningkatkan ini ya. Ini meningkatkan ini. Ini ditingkatkan juga antikoagulasi efek ya. Ditingkatkan ya. Oke, kemudian tahu maksudnya ya antikoagulasi efek. Jadi jangan sampai terlalu banyak pembentukan koagulasi atau penjendalan ya sehingga nanti malah akhirnya terjadi penyumbatan karena kan pembuluh darahnya halus nih. Saking halusnya saja yang bisa lewat hanya satu sel. Jadi ngantri itu sel-selnya, sel darah merah di situ. Bayangkan kalau ada penggumpalan di situ bagaimana? Berjalan. Iya, maka di sini meningkatkan antikoagulan efek ya. Antikoagulan itu penggumpalan ya. Kemudian berikutnya lagi adalah menurunkan microvessel permeability. Maksudnya apa ya? Microvessel permeability, menurunkan microvessel permeability. Apa maksudnya permeability? Permeabilitas itu adalah jadi dinding sel atau dinding pembuluh darah itu ada gini. Ingat nggak? Dinding sel itu sifatnya apa? Iya. Semi permeable, betul ya. Semi permeable. Maksudnya semi permeable bagaimana? Semi permeable maksudnya selektif. Jadi dinding sel itu selektif. Ya, dia seleksi. Mana yang boleh masuk, mana yang tidak boleh masuk. Itu namanya semi permeable. Lawannya adalah permeable. Permeable itu berarti semuanya boleh masuk. Semua boleh masuk. Ya, seperti rumah tanpa pintu dan tanpa jendela. Maksudnya tidak ada pintunya, tidak ada gemboknya. Berarti semua bisa masuk. Ya, kambing masuk rumah, sapi masuk rumah, tidak ada pencuri masuk rumah, tidak ada ininya. Nah, itu namanya permeable. Nah, itu adalah ekstrimnya. Ekstrim pertama. Ekstrim yang kedua adalah impermeable. Impermeable maksudnya sama sekali tidak bisa masuk. Seperti rumah tidak ada lubangnya. Semua tembok, semua kurung semua. Mana bisa masuk, betul ya? Nah, gitu ya. Jadi ini polifenol pada teh ini menurunkan microvessel permeability. Jadi artinya jangan sampai dinding pembuluh darah ini jadi bocor karena semuanya bisa masuk. Gitu tuh maksudnya ya. Jadi hanya seleksi. Jadi hanya seleksi yang boleh masuk. Itu maksudnya begitu ya. Terus kemudian menurunkan vitamin C oksidasi. Nah, ini dia ya. Oksidasi itu selalu merusak. Kalau vitamin C dioksidasi ya, kalau vitamin C dioksidasi hasilnya apa? Vitamin C-nya jadi rusak, nggak bisa dimanfaatkan. Itu namanya oksidasi ya. Terus kemudian screen mikro apa ini? Yang berikutnya? Sirkulasi. Iya, screen microskopy ya. Sirkulasi darahnya di situ lancar ya. Kemudian oksigen delivery to the skin meningkat, jadi meningkatkan oksigen. Ya wajar ya. Kalau sirkulasi darahnya meningkat, berarti suplai oksigen juga meningkat ya. Makanya itu semua membuat polifenol membantu kulit menjadi lebih segar, lebih sehat, lebih terawat ya. Oke, nah yang terakhir adalah slimming properties. Nah, slimming properties itu berarti bukan hanya dalam tubuh kita mengurangi lemak secara makro ya, tapi juga secara mikro. Secara mikro itu pada sel-sel kulit kita, dia juga bersifat slimming. Slimming berarti mengurangi lemak. Caranya bagaimana? Nah, yang pertama adalah ya meningkatkan mikro ini. Ya, meningkatkan mikrosirkulasi pada kulit ini. Ya, ini meningkatkan mikrosirkulasinya ya, saya besarkan. Nah, ya di kulit ya. Kemudian meningkatkan cell oxygenation. Ya, meningkatkan cell oxygenation. Terus meningkatkan fat burning in skin cell. Nanti maksudnya ya, pembakaran lemak yang ada di sel kulit. Ya, kalau sel kulitnya lemaknya dibakar, dibuang, maka selnya menjadi lebih segar, lebih bagus ya. Kemudian menurunkan glycation ya. Kita pernah belajar glycation apa? Karamelisasi. Betul, karamelisasi ya. Karamelisasi ya.
Karamelisasi adalah penggunaan glukosa tanpa melalui jalur metabolisme. Ya, ini yang menyebabkan pembuluh darah bisa menjadi berkerak dan akhirnya penyumbatan ya, bukan hanya kolesterol tapi juga glycation ya. Penggunaan glukosa langsung tanpa melalui metabolisme, karamelisasi. Nah, Anda bisa bayangkan gampang. Ya, Anda bisa bayangkan kalau gula Anda masak terjadi karamel, karamel itu bentuknya bagaimana? Kental lengket ya. Kental lengket. Nah, bayangkan kalau itu ada di pembuluh darah kita, di sel kita, bagaimana? Lancar, Pak. Iya, betul. Itu dia. Itu namanya glycation ya. Kemudian yang berikutnya menurunkan oksidasi dari protein ya. Kalau protein dioksidasi, berarti proteinnya bagaimana? Proteinnya ya rusak. Ya, rusak. Proteinnya rusak, betul ya. Padahal protein itu yang membentuk struktur itu adalah protein. Ingat ya, dari zat-zat dalam tubuh kita itu yang membentuk tubuh kita, membentuk struktur kita adalah protein. Ya, misalnya hidung Anda, kenapa hidung Anda bentuknya begitu ya? Karena protein yang membentuk. Ya kan? Protein yang membentuk struktur tubuh kita ya. Oke, terus berikutnya ini adalah ini dia GMP sintesis in adiposit meningkat ya. Ini maksudnya pembentukan CAMP ini adalah satu bahan kimia yang meningkatkan di adiposit adalah sel lemak ya. Sel lemak namanya adiposit ya. Ini membantu untuk menguraikan atau membongkar lemak kita ya. Kemudian yang terakhir meningkatkan degenerasi trigliserid ya. Degenerasi berarti pembongkaran dari trigliserid. Nah, ini membuat akhirnya punya manfaat tadi sini ya. Oke, itu secara ringkas adalah manfaat dari sel ini ya, dari bahan ini ya. Oke, jadi ini saya sudah bahas tinjauan yang kedua untuk kosmetik kenapa polifenol bermanfaat sekali ya. Oke, baik. Itu teman-teman, itulah sebabnya kenapa sekarang OTI juga membuat terobosan baru ya dengan memunculkan OTI premium ya, kelihatan gambarnya ya. Nah, OTI premium adalah ekstrak OTI, ya ini ekstrak OTI yang khusus dibuat untuk penggunaan topikal ya, penggunaan di muka, di luar ya, seperti tadi ada Ibu sudah gunakan dia di dalam badan. Nah, ini ada satu produk lagi yang namanya premium. Kita sebut premium karena dia memang unggulan ya, dia memang produk yang luar biasa, produk hebat. Tapi khusus untuk penggunaan luar, jangan diminum ya. Beda sama OTI yang lain, yang kapsul, yang granul boleh itu dikonsumsi, tapi ini untuk penggunaan di luar ya. Di luar untuk masker ya, atau untuk dioleskan ke wajah menjadi lebih kencang, menjadi lebih glowing dan sebagainya. Ini sudah mulai dirilis oleh perusahaan ya. Maka pembahasan ini melengkapi. Jadi selama ini kita tahu manfaat OTI dari dalam bentuk kita konsumsi ya. Nah, sekarang juga kita memberikan jurnal ilmiah untuk menunjukkan bahwa penelitian-penelitian menggunakan ekstrak teh untuk topical, untuk penggunaan luar juga sangat bermanfaat sekali ya. Tadi ada Ibu siapa tadi yang sudah menggunakannya, sudah membuktikan selama ini ya, itu bermanfaat sekali ya. Baik teman-teman, itu bahan yang kita sampaikan di sini. Kalau Anda mau butuh artikel ilmiahnya, boleh minta ke saya, nanti saya kirim yang tadi saya tampilkan ke situ ya. Ada pertanyaan? Ya. Ya. Itu tentang OTI yang premium kemarin kan kita juga tahunya kan hanya untuk di luar ya, tapi Ya. kemarin kita tanya lagi ternyata boleh diminum, tapi memang kalau dihitung-hitung kan lebih mahal. Gitu. Ya, itu maksud saya begitu sayang ya. Yang biasa ya, karena dia premium ya, dia premium dibuat dengan formulasi yang khusus ya, maksudnya formulasi khusus itu kalau dibandingkan dengan granul atau kapsul ya, formulasinya berbeda, dalam arti berbeda itu bukan tidak boleh dimakan atau dikonsumsi boleh, tapi jatuhnya lebih boros ya, lebih boros, betul ya, lebih boros ya. Oke, betul ya. Oke, silahkan lagi kalau ada yang mau bertanya. Berarti sebetulnya pada dasarnya dia boleh diminum gitu ya Pak ya? Ya, kalau mau. Kalau mau. Berarti kan intinya tidak ada bahan lain, memang hanya teh saja. Berarti. Oh iya, betul. Betul, kita tidak pernah punya produk yang berisi bahan tambahan ya. Kita selalu menjamin bahwa produk itu
murni dari teh itu ya. Dan ini sudah dibuktikan dari penelitian yang dilakukan di lembaga penelitian atau pusat penelitian teh dan kina. Ya, penelitian pusat teh dan kina menunjukkan bahwa 100% bahan-bahan itu alami dari daun teh itu sendiri. Ya, cuma memang proses daun teh itu sendiri yang membuat akhirnya bahan-bahan itu akhirnya muncul ya menjadi bahan aktif yang sangat bermanfaat. Ya, kita nggak pernah tambahkan baik bahan-bahan pengawet atau bahan pewarna atau bahkan untuk enrichment ya untuk memperkaya juga nggak akan tambahkan. Ya, oke. Jadi formula yang kita maksud bukan berarti dengan menambahkan bahan-bahan lain ya. Tidak, kita selalu menjaga bahan itu orisinal. Tidak ada bahan tambahan lain. Ya. Itu termasuk untuk kulit yang selain wajah kan, Pak? Ya kalau mau. Kalau mau, Bu. Kalau mau boleh juga. Tapi kan biasanya misalkan gini, Pak, misalkan gimana? ada orang yang kulitnya jadi hitam gara-gara digigit nyamuk kan banyak tuh yang ada kulit ya. Apa itu kita coba juga gitu, Pak? Boleh, bisa. Kalau mau bisa. Betul, boleh. Tadi ada kesaksian yang dari Jakarta tadi, roti ampas seluruh tubuh bagus sekali. Udah berapa lama Ibu menggunakannya tadi? Yang dari Jakarta Bu siapa tadi ya? Yang memberikan? Bu? Saras. Oh, Bu Saras ya. Oke. Udah berapa lama Bu Saras menggunakannya untuk di kulit ya? Ya semenjak gabung OTI ya sekitar 1 tahunan kayaknya. Oh, luar biasa ya. Dia pakai untuk seluruh tubuhnya. Oh. Biasa. Belum yang ini, kalau yang premium apalagi tambah harus lagi nanti. Ya, ini ada pertanyaan juga ini dari salah satu peserta. Iya, kalau untuk wajah yang alergi, ya untuk wajah yang alergi obat kimia, apakah teh premium ini bisa untuk solusi? Ya, ini menarik ini ya. Apakah ada efek sampingnya ya? Secara umum, kalau saya boleh jawab, secara umum sebenarnya tidak ada efek samping karena penelitian mengatakan secara umum itu tidak ada efek samping. Tapi kalau kita bicara individual, itu ya kita bisa bilang, kita nggak bisa bilang karena kenapa? Karena individual itu berarti dia beda dengan yang lain ya. Maka kalau saya jawab ini secara umum tidak ada efek samping. Ya secara umum tidak bisa. Maka bisa yang bisa untuk yang tahan alergi untuk obat bisa. Karena ini bersifat alami. Ya bisa. Nah, coba saja. Ya itu maksudnya. Sama untuk berjerawat juga bisa. Boleh, iya, Pak. boleh. Bisa, Bu. Untuk yang berjerawat juga bisa. Bisa ya. itu. Ya, bahkan untuk yang flek-flek pun flek-fleknya menjadi hilang. Ya, ada beberapa teman-teman yang pakai untuk fleknya hilang. Ya, tapi kembali lagi ini kita bicara secara umum ya, manfaat secara umum. Karena kalau per individual ada yang namanya reaksi individu, kita nggak bisa bilang kok saya begini ya, mungkin secara individu seperti itu. Ya, tapi yang kita harus ingat, Bapak Ibu teman-teman, kalau kita menggunakannya harus dari dua, dari dalam dan dari luar. Ya selama ini kita menggunakannya dari dalam. Dari dalam itu berarti kita konsumsi sebagai minuman atau sebagai kapsul, ya membantu dari dalam. Nah sekarang kita juga ingin membantu dari luar, tapi tidak cukup dari luar saja, juga harus dari dalam. Ya, karena pada dasarnya semuanya harus dari dalam dan dari luar ya. Oke, ya sama seperti obat. Kalau kita punya luka kan ada dua ya, obat dari dalam, ada obat dari luar. Ya, walaupun OT ini bukan obat ya, tapi sifatnya untuk maintenance kita ya. Oke, baik ya. Nah, minggu depan Pak Safik akan membahas topik mengenai jaringan kulit. Ya. Jaringan kulit ya. Jadi tadi sudah diskusi kemarin nih, sudah diskusi dengan Pak Safik, saya cerita hari ini saya mau bahas mengenai jurnal ilmiah, artikel ilmiah mengenai manfaat dari teh hitam OT untuk kosmetik dan skincare. Nah, bisa minta tolong nggak Pak Safik memberikan pengetahuan mengenai jaringan kulit? Ya, kita udah belajar banyak mengenai jaringan lain ya, ada jantung, pembuluh darah, lever ya. Tapi kita rupanya tidak ingat jaringan kulit ya. Ya.
Oke, kita belum pernah bahas Pak Syafiq Dr. Syafiq sampaikan. Maka minggu depan Dr. Syafiq akan membahas mengenai jaringan kulit ya. Skincare ya, skincare berarti kita harus paham. Kenapa? Kalau kita paham jaringan kulit, ya kita paham jaringan kulit itu akan membantu kita merawat kulit ya. Ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang ya. Tujuan seminar ilmiah ini adalah membantu kita lebih kenal. Lebih kenal apa? Lebih kenal tubuh kita sendiri, lebih kenal sel-sel tubuh kita. Kalau kita kenal tubuh kita kenal sel-selnya, maka kita bisa sayang, bisa merawat. Kalau sayang kita bisa merawat, betul ya? Kita bisa merawatnya, itu tujuannya. Maka Pak Syafiq selalu bilang kenali tubuh kita dan sayangi ya, sayangi sel-sel kita ya. Karena pada dasarnya kalau kita sakit, kalau kita sehat, itu yang sakit atau sehat adalah sel-selnya gitu ya. Sel kita sehat, kita sehat. Ya, sel kita sakit, kita sakit gitu ya. Itu dia sebenarnya ya, sel-sel. Maka pembahasan kita membantu ya. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Kita mau lanjutkan, sayang waktunya terbatas. Boleh. Berarti satu penanya. bentuknya sama kayak Auti kapsul yang biasa kita minum, Pak. Maksudnya? Ya, kan itu yang premium, yang untuk kulit. Betul. Itu bentuknya sama seperti bentuknya sama ya, bentuk sediaannya sama. Dalam bentuk kapsul kita buka, ya betul. Itu satu kotak hitungannya apa gimana Pak? Dia kemasan botol Bu. Ya itu hitungannya satu apa Pak kalau segitu tuh? Sama seperti satu kotak saset, satu botol granul atau gimana? Oh beda lagi hitungannya, Nanti penjelasannya ada di botol itu, di stiker botol itu. Penjelasannya. Iya. Botol sementaranya ini saya bawa. Iya, nah itu Bu Hani botol sementaranya bawa ya. Ada botol. Ya. Bagaimana? Ya? Boleh, sudah boleh dibeli. Ini sudah ada contohnya nih, gambarnya nih, botolnya nih. Nah, ini botolnya. Bisa dicoba, betul. Iya, coba. Betul. Kita semua di sini masing-masing dipoto dulu wajahnya yang jelas seperti apa. Ya, sebelum Anda pakai difoto, tapi jangan foto pakai kamera handphone ya, karena foto kamera handphone itu bisa diotak-atik. Pakai kamera digital ya, pakai kamera biasa, kamera digital. Biar asli. Iya, jangan diotak-atik nanti dibikin ada noda-noda, setelah itu dibikin glowing lagi, cerah sendiri. Nggak usah pakai bedak. Iya. Itu yang asli. Betul. Iya Pak. Jadi satu botol itu berapa? Nanti kalau saya sih lebih seneng testimoni dulu sendiri. Iya. Betul. Wajah kita masing-masing, atau misalkan kalau saya ada anakku kan kakinya bekas nyamuk tuh hitam-hitam. Ya kita korban dulu lah, tapi kan pede ngejelasin ke orang kalau kita sendiri udah ada testimoni. Betul, memang harus begitu sebenarnya. Betul. Jadi kapsulnya 10.000 Bu Ai. Testimoninya yang terbaik dari diri kita, Bu. Kapsul harganya 10.000. Iya. Oh, berarti Bu, ini itu satu botol harga satu botol isi berapa Bu? Bu ini Bu siapa Bu Arni, tolong jelaskan. Ya, satu botol isinya 20. Jadi ini kita sudah bisa mulai beli. Nah, ini nanti kemarin kita informasi dari Pak Budi, jadi nanti kita bisa ada paket yang kalau dulu kita ikut OT yang lama itu ada paket Merdeka ya. Jadi nanti harusnya kan ini dibikin sama dengan OT yang biasanya ya. Jadi satu paket isinya 6 botol, ini juga 6. Tapi nanti kita bisa beli yang paket Merdeka, jadi 3 botol sudah selesai pakai. Cuma nanti komisinya bisa paruhnya. Ya, nanti maksudnya ya. Kalau biasanya gini. 3 botol gitu Mbak Arni. Ya kalau belinya yang 3 botol, biasanya komisi sponsor 100 ya. Ini nanti komisi sponsornya 50. Jadi pasangannya 50. Ini komisi pasangannya 25 gitu. 25. Jadi mau ini dilanjutin lagi pakai Merdeka. Ya. Termasuk OT-nya juga mau dihidupkan paket Merdeka lagi, Bu Rian.
Gimana? Nggak jelas aku mah nggak dengar. Nanti saya aja. Ya, Bu Ai nanti tanya ke Burian. Ke Burian ngerti paket Pak Merdeka Budi, ya. mau tanya dong Pak Budi. Pak Adik aja. Paket Merdeka. Lah, dia jelas ngomongnya. Ya, Burian coba jelaskan Burian paket Merdeka. Ya itu orang-orang baru mah nggak ada yang tahu. Jadi dulu tahun-tahun awal itu OTI daftarnya cuma 3 botol gitu. Jadi cuma 3 botol itu udah jadi member, namanya paket Merdeka. Jadi separuh. Tapi bonusnya juga separuh. Bonus sponsornya jadi separuh, pasangannya jadi separuh. Nah, seiring berjalannya waktu, karena dianggap mungkin terlalu lama gitu ya. Dan dulu jaringan saya nggak saya bolehin. Jadi khusus jaringan saya nggak mau. Yang paket separuh-separuh itu saya nggak mau. Jadi ya udah paketnya yang prima semua gitu. Jadi kalau saya dulu tidak pernah memperkenalkan yang separuh-separuh gitu. Kalau mau daftar ya satu paket itu isi 6 kayak gitu. Jadi di jaringan saya memang nggak ada yang tahu karena tidak tidak dipublikasikan, disosialisasikan. Tidak saya ya saya tidak menganjurkan itulah gitu. Nah tadi Mbak Harni kan menyampaikan jadi sekarang dengan paket masker itu perusahaan membuka lagi ya, jadi boleh dengan hanya separuh saja, membelinya hanya 3 botol, tetapi masuk nanti ke perhitungannya adalah komisinya juga hanya separuh, dan nanti ngaruh ke jaringan juga gitu. Jaringannya juga ya kalau ini memang udah ada sistemnya sih, kita nggak perlu ribet-ribet karena udah otomatis ya. Tapi yes. Sebagai pelaku bisnisnya ini harus paham karena menjelaskan ke bawah-bawahnya kan nanti kan hitungannya kan berubah gitu. Ya kira-kira seperti itu. Iya, betul ya. Kalau kan itu kan harganya kan nggak jiplek separuh kan, Mbak. Jadi berapa itu kalau paket Merdeka itu? 400.000. Oh, tetap. Ya, tetap. Jadi disamakan dengan OTI, jadi sama. Cuman isinya 50 komisinya. Yang OTI yang premium ini satu botol isinya 20. Oh, jadi paket Merdeka tetap 400? Iya. Oh, iya. Soalnya sempat berupa kan, kalau yang dulu kan, ya soalnya dulu harganya kan nggak pas ya, yang waktu harga 675 itu susah kan, jadi Merdekanya itu iya. Agak harus ditambahin lah kalau nggak salah gitu ya. Genepin maksudnya ya. 800 jadi gampang gitu kalau separuhnya ya. Ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih banyak itu kalau sudah cukup jelas informasinya ya. Sekarang kita fokus dulu ke aspek kesehatan atau aspek manfaat ilmiahnya. Jadi minggu depan silakan hadir lagi Dr. Syafiq ya, narasumber kita yang biasa mengisi hari Sabtu akan menjelaskan mengenai jaringan kulit ya. Kami undang Bapak Ibu teman-teman untuk hadir kembali di minggu depan. Nah, sekarang kita akan tutup ruang Zoom kita karena sudah waktunya. Kita hitung 5 ke bawah. Kemudian kita yel-yel untuk tetap semangat ya. Baik, kita hitung 5, 4, 3, 2, 1. Oti. Dahsyat. Oti. Dahsyat. Terima kasih. Kita tutup.